yang saat ini sedang berada di rumah, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema Saudara yang menjaga dengan kasih. Mengubah dan membaharui dunia bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu adalah pekerjaan seumur hidup yang membutuhkan usaha dan ketekunan selama gereja dihadirkan Tuhan di dunia. Untuk itu, gereja perlu mengenal dunia sekitarnya agar dapat melihat pergumulan yang ada dan menyikapi dengan penuh empati, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat melihat terang Tuhan dan merasakan kasih-Nya melalui kehadiran gereja yang bertindak sebagai saudara yang menjaga dengan kasih. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah hidup sebagai saudara yang saling menolong dan menjaga, atau mungkin kita masih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan dunia di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah
sumber kasih karunia dan anugerah. Pada saat ini dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Engkau telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus bagi kami dalam menanggung beban penderitaan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini kembali kami memohon kepadamu ya Tuhan. Karuniai kami cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, agar kami setia dan taat melaksanakan perintah-perintah-Mu dan dapat mewujudkan kasih dengan sesama serta mengendalikan diri di dalam menjalani hidup sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah kemampuan dan perbaharuilah cara hidup kami, supaya kami dapat mengenal, memahami Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan dapat menyangkal diri dan memikul salib kami, serta bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, agar dapat menjadi terang sebagai alat Tuhan dan menjadi garam, supaya keberadaan kami dapat dirasakan yang mendatangkan kebaikan dan keutuhan bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini, diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 39 dan 40. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kami kembali mendapat kesempatan untuk dapat beribadah walaupun masih secara online. Biarlah kiranya ya Tuhan, hal ini tidak mengurangi perjumpaan kami dengan Tuhan. Melalui firman yang kami dengar, kami boleh dikuatkan, kami juga boleh dimampukan untuk dapat mewujudkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, apa bedanya saudara dengan teman? Kira-kira apa bedanya saudara dengan teman? Kalau teman itu pasti baik, ya, pasti asik. Betul kan ya? Ya kan? Karena kalau teman kan ikatannya longgar, ya kan? Seseorang menjadi teman cuma berdasarkan kesepakatan aja. Ya, kalau suka ya jadi teman, kalau nggak suka ya enggak. Kalau baik ya jadi teman, kalau nggak baik ya nggak jadi teman. Makanya tadi saya katakan pasti baik, pasti asik. Karena kita bisa memilih siapa yang mau kita anggap sebagai teman kita. Itu kalau teman. Sementara kalau saudara kan kita tidak bisa memilih. Ikatan persaudaraan itu jauh lebih kuat dari sekedar teman. Ada relasi, ada hubungan darah, ya. Jadi kita nggak bisa milih. Karena itu walaupun mungkin saudara kita nggak asik atau saudara kita tidak selalu baik, karena ikatannya lebih kuat, maka ya kita tetap bilang itu saudara kita. Ya. Karena itu saudara kita, biasanya kita lebih peduli, lebih bisa memaafkan, ya. Walaupun mungkin sering menyakiti, ya, tapi kita bilang ya saudara, ya. Kita tetap harus bisa menerimanya. Terhadap saudara, kita lebih menginginkan yang baik untuknya. Kalau teman kita kasih tahu sekali 2 kali nggak bisa, ya udah, ya kan, terserah. Kalau saudara kan nggak bisa. Bagaimanapun itu saudara kita gitu. Kita selalu menginginkan yang baik untuk dia. Seandainya ada teman kita dan saudara kita yang belum bekerja, lalu kita tahu ada info lowongan kerja, kira-kira yang kita kasih tahu duluan yang mana? Biasanya sih saudara, ya kan? Kenapa? Tadi karena kita punya ikatan yang lebih dengan saudara daripada terhadap teman. Dalam Matius 12 ayat 50, Tuhan Yesus mengajarkan
konsep persaudaraan yang baru. Di situ dikatakan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, perempuan, dialah ibuku. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan konsep persaudaraan yang baru, bukan saja berdasarkan ikatan darah. Kalau terhadap saudara yang sedarah tadi, kita menginginkan yang baik-baik, kita saling menjaga, kita saling merawat, kita saling menolong. Hal yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita itu hendaknya dilakukan juga terhadap saudara di dalam Tuhan. Terhadap saudara yang tadi, yang sama-sama melakukan kehendak Bapa. Padahal nggak ada ikatan darah, ya. Tapi kepedulian kita, kasih kita kepadanya ditingkatkan, bukan lagi setara teman, bukan lagi sekedar kenalan, tapi seperti terhadap saudara. Ya, sehingga dikatakan kalau dia berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Teguran yang dilakukan dengan landasan kasih, dengan tujuan untuk mendapatkannya kembali. Bukan teguran karena benci, bukan dengan tujuan untuk menghancurkan. Memangnya ada yang menegur dengan tujuan menghancurkan? Mungkin tahu juga kasus YouTuber yang ngeprank sampah itu, ya kan? Yang pura-pura ngasih makanan, ternyata isinya sampah. Ya. Lalu rame kan orang yang mengomentari berita-berita tersebut. Ada yang bilang ini orangnya harus ditegur gitu kan, supaya dia belajar kalau apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi banyak juga yang ingin menghancurkan gitu. Ya, balas aja, masukin penjara aja. Ketika kemudian ada videonya disuruh push up kalau nggak salah, ya. Dan banyak orang yang mencukuri gitu. Jadi keinginan untuk menegur atas kesalahannya itu penuh kebencian, penuh keinginan untuk menghancurkan. Yang dimaksudkan di sini bukan seperti itu. Ketika ada saudara seiman kita yang berbuat dosa, kita menegur dengan landasan kasih, dengan tujuan untuk mendapatkannya kembali. Sehingga kalau dia tidak mau mendengar, kita tidak menyerah, kita tidak berhenti. Ayat yang ke-16, tapi kita mengajak 1 atau 2 orang lagi untuk bersama-sama menasehati supaya menjadi jelas perkaranya. Kita ngajak 1-2 orang untuk menegur dengan landasan yang sama, karena kita mengasihi dia, dengan tujuan yang sama untuk mendapatkannya kembali. Bukan kita buat teman untuk menghakimi. Bukan. Ayat yang ke-17, kalau masih tidak mau mendengar nasihat, sampaikan kepada jemaat. Bukan untuk bergosip, ya, bukan untuk mempermalukan, tapi dengan landasan dan tujuan yang sama, ya. Kasih untuk mendapatkannya kembali. Lalu kalau masih nggak bisa, tadi apa disebutnya? Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Jadi diapain ya orangnya? Yang udah kita bilangin nggak bisa, kita udah ajak teman juga nggak bisa dibilangin, jemaat juga udah menasihati nggak bisa dibilangin. Di situ Tuhan Yesus bilang, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Kita apain? Kita musuhin, kita jauhin. Mungkin kita harus melihat bagaimana pandangan Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus menginginkan orang-orang berdosa itu semuanya binasa di neraka? Kan tidak seperti itu, ya kan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia, menderita di atas kayu salib, ya justru supaya orang-orang berdosa itu bisa diselamatkan. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap pemungut cukai? Apakah sama seperti orang-orang Yahudi yang lain yang selalu menjauhi, yang mencapnya sebagai orang berdosa dan membencinya? Kan Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus malah bersedia untuk makan di rumahnya. Ya, apa tujuannya? Supaya mendapatkannya.
Tuhan Yesus berharap bahwa orang-orang yang berdosa itu bisa menerima keselamatan. Jadi bahkan ketika jemaat menasehati dan orangnya tidak mau mendengar, kita tetap harus mengusahakan keselamatan untuk dia. Kita harus terus mengajaknya kembali kepada Tuhan. Itu kan seperti kita terhadap saudara, betul nggak? Ya, adik kakak berantem, sesering apapun berantem kan tetap saudara. Kalau saudaranya itu sakit, kan tetap ditolong. Kalau saudaranya itu pergi jauh, kan tetap dirindukan. Ya, hal yang sama kita lakukan. Kalau teman nggak begitu, sekali, 2 kali, 3 kali capek ya terserah. Tapi di sini dikatakan, pandanglah saudara-saudara seiman kita itu seperti seorang saudara. Saling menegur, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menjaga. Ayat yang ke-19 dikatakan, apa di situ tadi dikatakan? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kira-kira di ayat yang ke-19 ini yang diminta apa? Apakah minta harta? Apa gitu? Kan nggak nyambung, betul nggak? Perikopnya bicara soal kita menasehati saudara, supaya saudara kita yang berbuat dosa itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi kalau di ayat yang ke-19 tadi Tuhan mengatakan, mintalah Bapakmu di surga pasti akan mengabulkannya. Maka yang diminta di sini pasti doa kita untuk saudara kita yang berbuat dosa itu. Supaya kita sudah mengusahakan tapi tidak berhasil, kita berdoa supaya Tuhan turut bekerja, mengulurkan tangan menjamah dia agar dia kembali ke jalan Tuhan. Sebegitu besar kasih yang diajarkan Tuhan, supaya kita umat-umat beriman ini saling menjaga. Tidak ada istilah menyerah. Ya, orang-orang yang tadi sama-sama mengikuti kehendak Allah itu bukan lagi orang lain, bukan lagi sekedar kenalan, bukan lagi sekedar teman, tapi seperti saudara buat kita. Sehingga kita harus saling menjaga. Setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus saling menjaga. Kita tahu godaan dosa itu besar. Tapi kalau persaudaraan kita di dalam iman lebih besar, maka saya percaya tidak ada godaan dosa yang bisa mengalahkan iman kita. Kita percaya di dalam segala persoalan apapun, kalau kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan ajarkan untuk saling menjaga di dalam kasih, pasti kita bisa hadapi dengan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang mengajak kami untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Mungkin kami tidak ada ikatan darah, tetapi ikatan kami dikuatkan di dalam Tuhan, sesama saudara seiman. Biarlah kami boleh saling menegur, saling mengingatkan, agar kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Biarlah kami boleh saling memperhatikan dan saling menolong, agar kesulitan apapun yang kami hadapi dapat kami hadapi bersama-sama di dalam Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang ada dalam keadaan yang tidak sehat. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka, menyertai mereka di dalam kelemahan fisik mereka atau di dalam sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan boleh hadir melalui pengobatan yang mereka terima, melalui perawatan, melalui perhatian dari keluarga dan teman. Biarlah semuanya boleh menjadi alat yang Tuhan pakai, menguatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, memberi mereka penghiburan. Bahkan bila Tuhan berkenan, biarlah Tuhan menganugerahkan kepada saudara-saudara kami ini kesembuhan. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu, Bapak Agustinus Mone dan juga Bapak Yongki Hartono. Biarlah kiranya Tuhan yang sudah menambahkan usia kepada mereka, Tuhan juga berkenan untuk menambahkan hikmat. Dengan bertambahnya pengalaman mereka bersama Tuhan, biarlah Pak Agustinus Mone juga Pak Yongki Hartono boleh semakin setia di dalam Tuhan, saling menjaga satu dengan yang lain di tengah-tengah lingkungan keluarga, bahkan juga di tengah-tengah lingkungan gereja. Sehingga di dalam kehidupan persaudaraan di dalam Tuhan kami boleh semakin dikuatkan. Anugerahi Pak Mone dan juga Pak Yongki dengan kesehatan dan dengan berkat-berkat. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, biarlah Tuhan boleh menolong para pemimpin negeri kami, supaya mereka dapat menjaga Indonesia senantiasa ada dalam keadaan yang baik. Di tengah-tengah ancaman resesi ekonomi, biarlah Tuhan juga boleh memampukan pemerintah kami untuk mengambil kebijakan yang tepat agar resesi ini dapat kami hindari. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menyentuh hati kami sebagai warga negara, supaya berusaha dengan sungguh-sungguh bersama-sama bahu-membahu sebagai warga negara Indonesia, sehingga kami dapat melalui masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa untuk pandemi yang masih terjadi, berdoa untuk upaya pengadaan vaksinnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh turut campur tangan agar vaksin yang dibutuhkan dapat segera tersedia, sehingga pandemi ini boleh segera kami lalui. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di zona merah yang masih terus beribadah secara online. Biarlah Tuhan boleh menolong sehingga ibadah yang dilakukan dalam situasi yang terbatas ini tidak mengurangi nilainya. Iman kami di dalam Tuhan boleh tetap dikuatkan, dan persaudaraan kami di dalamnya juga boleh semakin diteguhkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang sudah melaksanakan ibadah di gedung gerejanya. Biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka agar mereka mendapat hikmat yang dari Tuhan, dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja sungguh-sungguh menjadi ibadah yang mendatangkan sukacita
bukan yang mendatangkan kekhawatiran. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi dan sangat mengasihi kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Sebagai respon kami tidak hanya mengucap syukur dengan kata-kata saja, tapi kami juga mau belajar untuk memberikan tindakan yang nyata melalui persembahan syukur ini. Bapa,
tolong ajar kami juga untuk lebih peka melihat kondisi di sekeliling kami. Biarlah melalui persembahan ini dapat dipergunakan untuk membantu sesama kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, bantu kami untuk mengelola persembahan ini secara bijak dan berhikmat. Tolong berkati juga saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan ini dengan tulus hati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.